Perkenalkan, nama saya Joki Kluis Tamaela dengan NIM 21830701. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis serangan pada OC layer dan membahas sedikit tentang firewall. Yang pertama, jenis serangan pada OC layer. Yang pertama ada physical layer. Ada dua jenis serangan, yaitu yang pertama illegitimate use, yaitu menjerat kabel sehingga dapat menggunakan sumber daya jaring. Yang kedua jamming attack adalah serangan di mana penyerang mentransfer sinyal yang mengganggu pada jaringan nirkabel dengan sengaja. Akibatnya, ini menurunkan rasio signal to noise di sisi penerima dan mengganggu komunikasi nirkabel yang ada. Yang berikut data link. Ada MAC flooding atau media access control attack. MAC flooding adalah metode yang dapat digunakan untuk memengaruhi protokol keamanan dari berbagai jenis saklar jaringan. Pada dasarnya, banjir MAC membanjiri saklar jaringan dengan paket data yang mengganggu aliran data pengirim ke penerima yang biasa terjadi pada alamat MAC. Hasil akhirnya adalah bahwa alih-alih data yang lewat dari port atau pengirim tertentu ke penerima tertentu, data diledakkan di semua port. Yang kedua, ARP spoofing. ARP spoofing adalah jenis serangan cyber yang dimana aktor jahat atau peretas mengirimkan pesan ARP yang dimanipulasi atau dipalsukan melalui jaringan lokal. Umumnya, tujuannya adalah untuk mengasosiasikan MAC address penyerang dengan IP address dari host lain seperti gateway default, menyebabkan lalu lintas jaringan yang harusnya menuju gateway secara langsung menjadi mengarah ke alamat IP penyerang atau hacker. Yang berikut network. Yang pertama, paket sniffing. Sniffing atau paket sniffing adalah teknik di mana paket yang mengalir melalui jaringan terdeteksi dan diamati. Paket sniffer adalah disebut juga paket analyzer, protokol analyzer atau network analyzer. Adapun pengertian paket sniffing adalah bagian dari hardware maupun software yang digunakan untuk memonitor trafik jaringan. Berikut IP spoofing. IP spoofing adalah jenis spoofing dengan memanfaatkan IP untuk menyembunyikan atau menyamarkan lokasi dari mana asal mereka mengirim dan menerima data secara online. Tujuan IP spoofing ini agar mereka tidak bisa dilacak saat melakukan tindak kejahatan dunia maya. Contoh mudahnya adalah tindakan DDoS. Transport layer. Serangan pada transport layer yang pertama, SYN flood. SYN flood adalah bentuk serangan penolakan layanan di mana penyerangan dengan cepat memulai koneksi ke server tanpa menyelesaikan koneksi. Server harus menghabiskan sumber daya menunggu koneksi yang setengah terbuka, yang dapat menghabiskan sumber daya yang cukup untuk membuat sistem tidak responsif terhadap lalu lintas yang sah. Yang berikut, Smurf attack. Smurf attack merupakan salah satu jenis serangan denial of service yang mengeksploitasi protokol Internet Control Message Protocol atau ICMP. Smurf attack adalah sebuah serangan yang dibangun dengan menggunakan pemalsuan terhadap paket-paket ICMP echo request, yakni sebuah jenis paket yang digunakan oleh utilitas troubleshooting jaringan (ping). Si penyerang akan memulai serangan dengan membuat paket-paket ICMP echo request dengan alamat IP sumber berisi alamat IP host target yang akan diserang, atau berarti alamat telah dipalsukan atau telah terjadi address spoofing. Yang berikut, session layer. Yang pertama ada Man in the Middle atau MITM. Man in the Middle attack atau yang disingkat MITM adalah salah satu jenis cyber attack yang menyusup ke dalam jaringan dan menyadap komunikasi yang sedang berlangsung antara pengguna jaringan dan web server tujuan. MITM juga dapat menyamar sebagai jaringan asli dan membuat korban seolah-olah berada di jaringan yang benar, sehingga tanpa sadar telah menjadi korban. Biasanya pelaku akan membuat jaringan Wi-Fi palsu yang mirip dengan Wi-Fi asli untuk mengelabui penggunanya. Yang kedua ada session hijacking. Session hijacking adalah kejahatan cyber berupa pengambilan kendali session milik user lain.
Aksi ini dilancarkan setelah pelaku atau hacker berhasil mendapatkan autentikasi session ID dari data yang tersimpan pada cookie. Selama sesi berlangsung, hacker memiliki kewenangan dan memegang kendali atas session yang telah dibajak. Session hijacking juga dikenal sebagai peretasan TCP session, di mana aksi ini dilakukan dengan metode menyamar sebagai user berwenang untuk mendapatkan session ID secara diam-diam. Jika session ID berhasil didapatkan, maka hacker atau penyerang memiliki akses dan wewenang yang sesuai dengan perizinan user tersebut di jaringan. Yang berikut presentation layer. Ada dua jenis serangan. Yang pertama, phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, yaitu nama, usia, alamat. Data akun, ada username dan password, dan data finansial, yaitu informasi kartu kredit dan rekening. Istilah resmi phishing adalah phishing yang berasal dari kata phishing atau memancing. Yang kedua ada SSL hijacking. Serangan SSL hijacking terjadi ketika pelaku memberikan kunci autentikasi palsu pada korban saat korban melakukan TCP ke suatu website. Hal ini akan membuat pelaku dapat mengontrol seluruh aktivitas korban selama berinteraksi dengan website tersebut. Yang terakhir adalah application layer. Ada dua jenis serangan, yaitu yang pertama ransomware. Ransomware adalah serangan malware yang dikirim kertas untuk mengunci dan mengenkripsi perangkat komputer milik korban. Lalu, peretas akan meminta uang tebusan untuk memulihkan aksesnya. Yang kedua ada Trojan. Trojan adalah malware yang menyamar sebagai perangkat lunak yang sah. Program Trojan akan bersembunyi di komputer Anda sampai mereka dibuka. Saat diaktifkan, Trojan dapat memungkinkan pelaku untuk memata-matai Anda, mencuri data sensitif, dan mendapatkan akses pintu belakang ke sistem Anda. Trojan biasanya diunduh melalui lampiran email, unduhan situs web, dan pesan instan. Lanjut ke firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet. Dengan kata lain, fungsi firewall adalah bekerja sebagai sekat atau tembok yang membatasi komputer dari jaringan internet. Melalui tembok API inilah Anda bisa mengatur data, informasi, dan kegiatan apa yang boleh lalu lalang dari jaringan internet ke komputer dan begitu pula sebaliknya. Aturan firewall yaitu yang pertama, jangan menduakan firewall, atau dengan kata lain beberapa firewall yang aktif bersamaan dapat saling menghalangi sehingga membuat PC crash. Yang kedua, blokir semua yang tidak dikenal. Yang ketiga, cintai dan hormati file.log. Yang keempat, jangan biarkan firewall sendirian. Firewall tidak bisa menangkal virus dan trojan. Karena itu, install antivirus, anti-spyware, dan intrusion detection system atau IPS. Yang kelima, atasi celah keamanan terbuka. Jangan mengandalkan NAT router. Router dengan NAT terintegrasi menebak penerima yang tepat melalui mekanisme heuristik. Dengan demikian, ia menghindari identifikasi melalui alamat IP. Inilah yang bisa dimanfaatkan oleh para hacker. Yang berikut, nonaktifkan servis yang tidak perlu. Setiap layanan Windows yang bekerja di latar belakang tanpa Anda ketahui risiko mengundang virus dan hacker. Nonaktifkan berbagai servis atau layanan Windows yang tidak dibutuhkan sistem. Yang berikut, lebih baik menolak melalui reject. Jangan abaikan semua peringatan dan konfigurasi Windows yang tepat. Lanjut ke jenis firewall. Yang pertama ada hardware firewall, yang kedua ada software firewall, yang ketiga ada packet filtering firewall, yang keempat ada circuit level gateways, yang kelima ada stateful inspection firewall, yang keenam ada proxy firewall, 7 next generation firewall, dan terakhir cloud firewall.
Nah, berikut ini adalah penampakan dari topologi firewall. Yang berikut adalah ada kebijakan firewall. Yang pertama, kebijakan untuk membuang semua paket yang menuju, melintas, dan keluar dari firewall. Yang kedua, kebijakan untuk menerima semua paket yang menuju dan meninggalkan perangkat loopback. Yang terakhir, kebijakan menerima semua paket sebelum mengalami routing. Yang terakhir, implementasi firewall. Firewall dapat diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak atau kombinasi keduanya. Firewall sering digunakan untuk mencegah pengguna internet yang tidak sah mengakses jaringan pribadi yang terhubung ke jaringan luar, terutama internet. Nah, baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.